Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara untuk mengurus ATM BCA yang hilang. ATM-nya hilang dan juga KTP-nya juga hilang. Lalu bagaimana caranya kita mengurus ATM BCA yang hilang? Jadi menurut pengalaman saya kemarin pada tanggal 29 Mei saya kehilangan dompet isinya ATM BCA, Mandiri, BNI, BRI, terus kemudian KTP, STNK itu dalam satu dompet hilang di dalam bis Patas waktu saya naik dari Terminal Bungurasih tujuan ke Papar Kediri. Jadi saya tidak tahu kalau waktu itu dompet saya jatuh atau kecopetan, saya tidak tahu. Di dalam dompetnya juga ada uangnya 1 juta. Saya tahunya sudah turun, dijemput sama saudara saya pegang-pegang saku celana, ternyata dompetnya sudah tidak ada. Lalu karena waktu itu hari Sabtu, saya langsung ke polsek ya untuk membuat surat kehilangan. Namun karena hari Sabtu mungkin polseknya libur karena di kantor itu tidak ada orang, atau mungkin sedang ada kegiatan di luar kantor. Terus kemudian saya putuskan untuk kembali hari Senin, dan ternyata kalau kita mau membuat surat kehilangan di polsek itu harus membuat surat pengantar terlebih dahulu dari desa. Jadi prosesnya, kalau kalian itu kehilangan ATM, KTP, STNK atau apapun itu, kalau membuat surat kehilangan prosesnya kalian itu harus membuat surat pengantar dari desa terlebih dahulu. Pengalaman saya kemarin, saya membuat surat pengantar dari RT dulu. Setelah dari RT saya ke balai desa. Di RT mungkin berbeda-beda ya, ada yang mengisi kas mungkin berapa ribu, bisa 10 atau 20 tergantung keikhlasan, tidak ditarif. Kemudian di balai desa itu kita membuat surat pengantar untuk membuat membuat surat keterangan kehilangan di polsek. Itu nanti di balai desa itu kita menyodorkan apa saja daftarnya yang hilang dan kejadiannya itu kapan, tanggal berapa, hari apa, dari mana, tujuan kemana, itu nanti akan dicatat. Dan jangan lupa ditulis yang hilang itu apa saja, misalnya dompet warnanya apa, isinya KTP atas nama siapa, alamatnya mana, terus nomor KK, nomor nicknya, KTP-nya itu. Terus kemudian untuk ATM-nya itu yang hilang itu ATM-nya banknya apa, misalnya bank BCA, nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa gitu, atau Bank Mandiri, BNI, BRI, itu nanti semuanya harus disebutkan satu persatu. Nah, kalau sudah jadi semuanya itu nanti akan di print. Setelah itu baru kita cek dulu sudah benar apa belum suratnya. Kalau sudah benar, sudah masuk semua, nanti akan di print dan ditandatangani oleh petugas desanya. Kebetulan karena kemarin waktu itu petugasnya itu saya juga kenal, waktu saya tanya berapa administrasinya, suruh bawa saja. Jadi di balai desa saya tidak membayar administrasi. Terus kemudian setelah selesai membuat surat pengantar dari balai desa, saya langsung ke polsek untuk membuat surat kehilangan. Dan di polsek itu nanti kita akan dilayani oleh petugas dengan kita dengan menunjukkan surat
pengantar dari balai desa. Ya, berdasarkan surat keterangan dari balai desa tadi, pihak polsek nanti akan membuat surat keterangan kehilangan. Nanti yang hilang itu apa saja kan sudah disebutkan di surat keterangan kehilangan itu nanti. Terus kalau misalnya yang hilang dalam satu dompet itu kan ada beberapa dokumen, misalnya ATM-nya ada 4, ATM-nya itu ada 4, terus ditambah KTP 1, terus ditambah STNK 1, berarti kan ada 6 dokumen yang hilang ya. Jadi nanti kita bisa meminta salinannya atau aslinya dibuatkan surat keterangan kehilangannya itu rangkap 6, jadi asli semua. Masalahnya masing-masing bank itu kebijakannya berbeda-beda. Misalnya kalau kita mengurus ATM, kehilangan ATM di BCA, kita tidak perlu menggunakan surat keterangan kehilangan dari polsek. Tapi untuk mengurus kehilangan ATM Bank BNI, Mandiri, BRI itu harus menggunakan surat keterangan kehilangan dari polsek. Oke, terus untuk administrasi di polsek itu tidak ditarif, jadi tergantung kita mau ngasih berapa, ya sewajarnya lah. Kalau sampai mau kan kita juga sudah ditolong ya, jadi kita juga harus menghargai petugasnya lah, seikhlasnya, tidak ditarif. Oke. Selanjutnya kalau sudah membuat surat keterangan kehilangan, lalu apa yang harus dilakukan? Kan pertama tadi dari RT, kemudian ke balai desa, kemudian ke polsek. Kalau ketiganya itu sudah kita lalui, selanjutnya apa? Sebelum kita mengurus ATM di bank itu, pertama-tama kita harus mengurus KTP terlebih dahulu. Jadi di bank itu syaratnya harus membawa buku tabungan dan membawa KTP asli, kartu identitas, dan mungkin juga diperlukan kopi KK ya, bawa aja, kemarin lupa saya. Untuk mengurus KTP, kebetulan kemarin waktu itu saya juga menggunakan jasa ya, jadi tidak mengurus sendiri karena jauh bolak-balik juga. Saya menggunakan jasa jasa pembuatan KTP. Jadi waktu itu saya cukup mengirimkan foto KK, kemudian beliaunya kebetulan di spenduk. Jadi ketika saya kirim jam berapa itu, jam 12, dan sorenya itu sudah jadi, alhamdulillah. Terus biayanya berapa? Itu masing-masing daerah mungkin beda ya, kita tidak usah disebutkan itu. Tapi kalau sampean punya banyak waktu luang, sebaiknya diurus sendiri untuk pengurusan KTP-nya itu, jangan lewat jalur seperti saya. Kemudian kalau sudah dapat KTP-nya, baru kalian ke bank yang bersangkutan untuk mengurus ATM yang hilang. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya, next video.